izin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyudi dengan NPM 1914071023 selaku Ketua Kelompok 8 Sensor Suhu dan Kelembapan. Di mana di sini kami membuat prototipe yaitu penetas telur otomatis yang beranggotakan. Saya Muhammad Kolis dengan NPM 1994071017. Saya Dadang Dharmakala dengan NPM 1954071009. Saya Igede Krisnawijaya dengan NPM 1954071007. Selamat menyaksikan. Alat penetas telur otomatis merupakan sebuah teknologi modern yang digunakan untuk mempermudah proses penetasan telur. Cara kerja alat penetasan telur ini melalui proses pengeraman tanpa induk. Alat ini beroperasi dengan sebuah lampu pijar berdaya 5 watt dan alat ini umumnya digunakan untuk menetaskan telur unggas seperti ayam. Para peternak menjadikan alat penetas telur adalah hal yang prioritas. Tanpa alat ini, mereka harus sabar menunggu waktu lamanya untuk menghasilkan telur. Sedangkan telur-telur tersebut harus cepat ditetaskan untuk dikembangkan lagi nantinya. Dan dengan menggunakan alat ini, Anda tidak perlu menggunakan proses pengeraman terlalu lama. Selain menggunakan satu buah lampu, ada yang menggunakan lebih dari satu lampu, dan kelompok saya menggunakan lebih dari satu lampu. Baik, ya di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen beserta fungsinya yang digunakan pada alat penetas telur otomatis menggunakan sensor DAT11. Ya, yang pertama itu ada papan rangkaian. Sini berfungsi untuk meletakkan komponen-komponen untuk menjadi suatu rangkaian. Kemudian ada LCD. LCD ini untuk menampilkan output seperti suhu dan kelembapannya. Lalu ada Arduino. Di sini saya menggunakan Arduino Mega. Bedanya yaitu dengan Arduino Uno itu Arduino Mega ini pinnya lebih banyak serta kapasitasnya lebih besar. Fungsi dari Arduino sendiri sebagai otak kontrolnya, sebagai otak programnya untuk mengatur komponen-komponennya. Kemudian ada modul RTC. Ini untuk menghitung waktu seperti detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, bahkan tahun secara akurat. Lalu ada modul MMC. Modul MMC ini berfungsi untuk menyimpan data percobaan. Nanti akan tersimpan di SD card dalam bentuk TXT. Kemudian ada potensio. Bisa dilihat potensio. Ini berfungsi untuk setting point. Nanti ada setting pointnya. Nanti bisa diputar. Akan ada setting point 1, 2 sampai 3. Kemudian ada kabel jumpernya. Ini berfungsi untuk menyalurkan arusnya. Kabel jumper. Lalu ada relay. Relay ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutus alur, dan juga untuk menurunkan tegangan, karena tegangan dari ini kan tinggi ya dari listrik. Dan nanti sini masuk Arduino ditentukan di sini tegangannya. Kemudian ada 2 buah lampu pijar nih sebagai aktuator kami, lampu pijar. Baik, mungkin itu saja komponen yang kami gunakan dalam alat penetas otomatis ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan skematik rangkaian penetas telur otomatis. Ini adalah komponen-komponen yang digunakan.
itu dalam rangkaiannya kita pertama itu menjumper VCC dan GND. Ini VCC dari ini kita ambil 5 volt Arduino, kita jumper ke positif di papan rangkaian, lalu ada GND dari Arduino, kita jumper ke negatif papan rangkaian. Nah, dan juga ada SCL dan SDA, ini kita jumper juga ke papan rangkaian ya, warna biru. SCL juga karena nanti ini dibutuhkan oleh 2 komponen, yaitu komponen LCD dan juga modul RTC. Jadi kita jumper dulu sini. Nah, sekarang modul LCD itu ada 4 pin, GND, VCC, SDA dan SCL. GND kita hubungkan ke negatif, dan VCC kita hubungkan ke positif di papan rangkaian. Tadi kan udah dijumper dari sini, dari Arduino. Lalu SDA ini kita sini, SCL juga jumper sini. Nah, kemudian ada modul MMC. Nah, MMC ini ada ground ke negatif, lalu ada 5 FI ke positif, dan ada pin-pin seperti MISO, ECK, MOSI, CS, ini ada ketuanya ya. Nah, untuk MISO itu ke pin 50 Arduino, MISO pin 50 Arduino. Kemudian SCK ke pin 52 Arduino, SCK. Lalu ada CS itu ke pin 53 Arduino, CS. Dan MOSI ini ke pin 51 Arduino. Nah, ini maka Arduino Mega ya, jadi banyak pinnya. Kemudian ada modul RTC. Ini ada 4 pin. Itu ada GND ke min, VCC ke positif. Lalu ada pin SDA, SDA dan SCL. SDA ini dihubungkan ke sini tadi yang sudah dijumper Arduino-nya. Lalu ada SCL juga dijumper juga tadi dari Arduino papan rangkaiannya. Lalu ada sensor kita yaitu DHT11. Ini ada 3 pin ya. Seperti biasa, VCC ke positif, GND ke negatif. Lalu ada pin output. Ini kita jumper ke pin 2 di Arduino. Nanti kita sesuaikan di sketnya. Lalu ada potensio. Potensio ini ada GND juga, VCC seperti biasa. Lalu ada pin outputnya, kita hubungkan ke pin A2 di Arduino. Nah, kemudian ada relay. Relay ini ada 3 pin, VCC, GND, dan in. VCC ke positif, GND negatif. Nah, lalu in ini ke pin 7 Arduino. Nanti kita sesuaikan di sketnya ya. Ya, mungkin itu penjelasan skematik dari rangkaian kami. Ya, di sini saya akan merangkai rangkaian elektronika alat penetas telur otomatis. Di sini sebelumnya saya sudah menjumper ini SDA dan SCL Arduino ke papan rangkaian karena nanti digunakan oleh LCD dan RTC. Ya, pertama kita akan merangkai
LCD itu ada GND, VCC, dan SDA dan SCL. GND kita hubungkan ke negatif. Negatif. Kemudian VCC ke positif. Ada tadi VCC itu di jumper dari 5 volt Arduino ke papan rangkaian dan GND ke GND papan rangkaian. Lalu ada SCL dari LCD dihubungkan ke yang sudah di jumper tadi. SCL warna orange. Nah, kalau di papan rangkaian itu, kalau yang di sini tuh dia harusnya ke bawah. Kalau yang di atas ini dia ke samping. Kemudian ada SDA dari LCD ke yang sudah di jumper juga sini. Lalu ada modul RTC. Ini ada VCC, GND, SDA, SCL. Kita hubungkan GND ke negatif. Lalu ada VCC ke positif. Kemudian SCL dan SCA kita di jumper lagi tadi. SCL warna coklat. Kemudian SDA lalu ada modul LNC ini untuk menyimpan data. Itu ada banyak pinnya. GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, CS. Seperti biasa, GND ke negatif. Kita cari warna kabelnya ya, warna jumpernya. Lalu ada VCC positif, warna kuning. Lalu ada MISO. MISO ini ke pin 50 di Arduino Meganya. MISO ini warna hijau. Ini ke pin 50. Cari pin 50 di sini. Lalu ada MOSI ke pin 51. MOSI warna biru. Pin 51 samping WP gear 1 nggak ada ini. Sudah mati. Lalu ada SCK warna coklat, ini ke pin 52. Kemudian yang terakhir CS ke pin 53. Selanjutnya itu ada potensio. Bisa dilihat potensio ini ada 3 pin, ada GND, VCC, dan juga output biasa. Ini ke GND, ini ke VCC, lalu outputnya kita ke pin A2. Analog A2. Nah, ini ada sensor di atas 11, ada 3 pin, ada VCC, GND, dan out. VCC kita hubungkan ke positif,
VCC positif, GND ke negatif warna hijau. Kemudian ada out ini ke pin 7 di Arduino ya, pin 7. Nah kemudian yang terakhir itu ada relay, ya. Ini ada relay, itu ada 3 pin, GND, VCC dan in. Seperti biasa GND ke negatif, GND, lalu VCC, VCC ke positif, kemudian ada in. Nah, kemana ya? Ke pin 2 Arduino ya. Ya baik, ini adalah proses merangkai alat penetas telur otomatis kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu proses kalibrasi dan validasi pada sensor suhu dan kelembaban untuk alat penetas telur otomatis. Di sini kami dalam proses kalibrasi itu mengambil data sebanyak 10 data menggunakan sensor dan menggunakan kalibrator. Nah, untuk kalibrator sendiri kami di sini menggunakan termometer suhu ruang. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini kami mengambil data sebanyak 3 kali ulangan dengan data yang diambil sebanyak 10 data, dapat kita lihat pada Microsoft Excel ini. Kemudian setelah data-data diperoleh, dibuatlah rata-rata untuk data yang diambil dengan menggunakan sensor DHT11 dan juga dibuat rata-rata untuk suhunya yang menggunakan kalibrator yaitu termometer suhu ruang. Setelah data rata-rata sensor suhu dan kalibrator ini didapatkan, kemudian dibuatlah grafik menggunakan sketcher, yaitu data rata-rata dan kalibratornya dimasukkan, kemudian juga dilakukan perhitungan menggunakan rumus kalibrasi yang menghasilkan kalibrasi yang ditunjukkan pada grafik kalibrasi pada Microsoft Excel ini. Selanjutnya yaitu proses kalibrasi pada kelembaban yang diambil menggunakan sensor DHT11 dan menggunakan kalibrator. Sama seperti proses pengambilan suhu, di sini untuk data kelembaban diambil sebanyak 10 data dan dengan ulangan sebanyak 3 kali. Dapat kita lihat bahwa data-data yang diperoleh pada data 1, 2, dan 3 kemudian dibuat rata-rata kelembaban yang diambil menggunakan suhu sensor suhu DHT11 dan rata-rata kelembaban yang diambil menggunakan kalibrator yaitu termometer suhu ruang. Setelah data rata-rata kelembaban menggunakan sensor suhu DHT11 didapat dan rata-rata kelembaban yang menggunakan kalibrator termometer suhu ruang didapatkan, kemudian dibuat sketcher yang di dalam terdapat data rata-rata suhu sensor suhu DHT11 dan kalibrator termometer suhu ruang. Selanjutnya didapat pula data kalibrasi untuk kelembabannya dapat kita lihat pada grafik kalibrator dan kemudian didapatkan persamaannya. Setelah proses kalibrasi untuk suhu dan kelembaban selesai, selanjutnya yaitu pengambilan data untuk proses validasi suhu dan
kelembabannya. Untuk proses pengambilan data suhu untuk validasi yaitu sama saja seperti pengambilan data pada kalibrasi, hanya saja di sini data yang diambil tidak sebanyak data yang pada proses kalibrasi. Untuk proses validasi, data yang diambil yaitu sebanyak 7 data, yang dimana di sini untuk sensor, untuk data yang diambil menggunakan sensor DHT11 dan data suhu yang diambil menggunakan kalibrator yaitu termometer suhu ruang. Kemudian setelah didapatkan data-data, selanjutnya didapatkan pula yaitu error. Nah, setelah semua ini didapat, kemudian dibuat grafik validasi rata-rata yaitu menggunakan sketcher dan didapatkan persamaan validasinya. Selanjutnya yaitu proses validasi untuk kelembaban. Nah, untuk proses validasi untuk kelembaban ini kita ambil data yaitu sebanyak 11 data menggunakan sensor suhu DHT11 dan menggunakan kalibrator termometer suhu ruang. Nah, kemudian akan dihasilkan error. Nah, setelah itu dibuatlah validasi rata-rata kelembaban. Untuk validasi rata-rata kelembaban ini, setelah didapatkan data rata-ratanya, kemudian dibuat grafik menggunakan sketcher yang kemudian akan didapatkan hasil validasi seperti yang terlihat pada Microsoft Excel. Oke, jadi di sini adalah data kelompok sintak dari kelompok 8 yaitu sensor suhu dan kelembapan, di mana kami mencoba membuat alat penetes telur otomatis yaitu untuk telur bebek, telur ayam, dan telur puyuh. Oke, jadi yang pertama kita langsung saja kepada bagian void loop, di mana kami sudah melakukan kalibrasi untuk suhu dan kelembapan. Nah, data yang didapat dari kalibrasi suhu yaitu 0,9937 per 1,0171 dan untuk kelembapan sendiri adalah 12,869 per 1,2718. Nah, setelah itu kami lakukan validasi dan data yang kami dapat yaitu adalah minus 6,7943 dan untuk kelembapan sendiri adalah minus 7,5934. Nah, untuk setting pointnya sendiri di sini adalah dimana nantinya pada setting point 1 itu tepatnya telur bebek, dan telur bebek itu suhunya itu tidak boleh melebihi dari 35 derajat Celcius sendiri. Nah, makanya kami buat di sini setting pointnya untuk telur bebek yaitu di mana nanti lampu akan secara otomatis mati apabila suhu berada di atas 35 derajat Celcius. Dan kembali akan menyala apabila suhu berada di bawah 35 derajat Celcius. Dan selanjutnya untuk setting point 2 yaitu telur puyuh, di mana kami menyeting yaitu suhu harus berada di angka 37 derajat Celcius, itu suhu maksimalnya. Jadi di mana di atas 30 derajat Celcius lampu akan otomatis mati. Dan untuk setting point terakhir yaitu ketiga yaitu telur ayam, di mana suhu tertinggi yaitu 39 derajat Celcius, dan sama seperti setting point 1 dan setting point 2, di mana lampu akan otomatis mati apabila melebihi suhu 39 derajat Celcius dan akan hidup kembali apabila suhu berada di bawah 39 derajat Celcius. Oke, mungkin itu saja penjelasan sintak dari sensor suhu dan kelembapan yaitu alat penetes telur. Berikut adalah setting point 1 pada alat penetes telur otomatis, di mana lampu akan mati pada saat suhu berada di lebih dari 30 derajat Celcius.
Pertama, setting point 1 pada uji kinerja alat yaitu adalah telur bebek, di mana lampu akan mati pada suhu di atas 35 derajat Celcius. Dan untuk sekarang suhunya masih 34 dan lampu masih menyala. Kita tutup. Nah, kemudian lampu otomatis akan mati saat ini suhu berada di angka 35,18 derajat Celcius dan kondisi lampu mati pada setting point 1. Nah, ini kembali hidup karena suhu kembali di angka 34,78 derajat Celcius. Selanjutnya pemutaran potensio untuk menuju setting point kedua. Sini sudah berpindah ke setting point 2 yaitu telur puyuh setelah diputar potensionya. Kali ini suhu berada 36,68 derajat Celcius dan kondisi lampu tetap menyala karena lampu akan mati pada pada suhu 37 derajat Celcius. Dan saat ini masih di 36,68 derajat Celcius pada setting 2, yaitu tepatnya pada telur puyuh. Kita tunggu sampai 37 derajat Celcius ke atas, maka lampu pada alat penetas telur otomatis akan mati. Oke, pada suhu 37,68 derajat Celcius, kondisi lampu pada alat yaitu mati. Suhu kembali 36,78 derajat Celcius. Kondisi lampu yaitu hidup. Ini pada setting point 2. Lampu akan kembali mati apabila sudah melebihi suhu 37 derajat Celcius. Oke, selanjutnya pemutaran kembali potensio untuk menuju setting point ke-3, yaitu telur ayam. Nah, ini setelah potensio diputar dan serial monitor menunjukkan telur ayam tepatnya pada setting point ke-3. Pada setting point ke-3 pada telur ayam, kami memprogramnya lampu akan mati di suhu di atas 39 derajat Celcius dan saat ini suhu masih di 37,78 derajat Celcius. Ini suhu 38,58 derajat Celcius dan lampu tetap menyala. Lampu mati tepat di suhu 39,48 derajat Celcius, 30 tepatnya pada setting point 3 telur ayam. Jadi menunjukkan bahwa alat kami berjalan dengan baik sebagaimana kami memprogramnya di setiap setting point. Proses pengambilan data
uji kinerja pada alat penetas telur otomatis menggunakan sensor DHT11. Di sini kami mengambil data sebanyak 30 data dari keseluruhan setting point 1, setting point 2, dan setting point 3. Untuk uji kinerja sendiri yaitu dicari nilai keakuratan, nilai RWP, dan stabilitas. Nah, untuk setting point yang pertama, untuk nilai keakuratannya, setelah didapatkan data sebanyak 10 data, kemudian dilakukan perhitungan seperti yang tertera di Microsoft Excel ini. Kemudian menggunakan rumus 1 min sigma n i sama dengan 1 mutlak SP min NAI per N per SP kali 100%, di mana untuk setting point pertama ini didapatkan nilai keakuratan sebesar 98,33%. Kemudian untuk setting point yang kedua didapatkan nilai keakuratan atau nilai akurasi sebesar 91%. Dan kemudian untuk setting point yang ketiga didapatkan setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai akurasi atau nilai keakuratan sebesar 91%. Selanjutnya yaitu perhitungan untuk nilai RWP pada setting point yang pertama. Untuk perhitungan nilai RWP ini kita menggunakan data pada setting point yang pertama, kemudian dicari nilai AONI atau aktuator hidup, nilai delay, dan jumlah data. Kemudian setelah didapatkan data-data yang dibutuhkan, selanjutnya dimasukkan ke rumus RWP, yaitu rumus RWP sigma N I sama dengan 1 dalam kurung AON I plus delay per N. Nah, setelah dilakukan perhitungan untuk nilai RWP pada setting point pertama ini didapatkan nilai RWP sebesar 0,416 menit. Nah, setelah didapat nilai RWP, selanjutnya yaitu dibuat grafik stabilitas. Nah, dapat kita lihat bahwasanya pada grafik stabilitas untuk setting point pertama cukup stabil, di mana selama proses pengambilan data perubahan nilai aktual perubahan nilainya tidak cukup signifikan, perbedaannya hanya berkisaran satu nilai aktual. Kemudian untuk nilai RWP pada setting point 2 sama seperti pada setting point 1, dicari nilai AONI, nilai delay, dan jumlah data, kemudian dimasukkan ke dalam rumus RWP. Setelah itu didapatkan nilai RWP sebesar 0,511 menit. Setelah itu dibuat grafik stabilitas. Nah, ini adalah grafik stabilitas untuk setting point 2, di mana cukup stabil karena perubahan pada nilai aktualnya tidak begitu signifikan selama pengambilan data, hanya di kisaran perubahan nilainya di angka 1 poin. Kemudian untuk yang terakhir yaitu untuk nilai RWP setting point 3 sama seperti RWP pada sebelumnya, kita cari nilai AONI, nilai delay, kemudian jumlah data, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus RWP. Setelah itu didapatkan nilai RWP sebesar 0,617 untuk nilai RWP pada setting point ketiga ini. Nah, untuk stabilitasnya, untuk stabilitas pada setting point 3 ini dapat dilihat pada grafik stabilitas bahwasannya alat penetas telur otomatis cukup stabil pada setting point 3 ini karena perubahan nilai aktual juga tidak terlalu besar dalam
kisaran perubahannya 1 poin. Nah, mungkin itu untuk penjelasan uji kinerja pada alat penetas telur otomatis menggunakan sensor DHT11. Baiklah, kesimpulan pada praktikum yang telah kami lakukan, yaitu pembuatan alat penetas telur otomatis. Kesimpulan yang pertama, yaitu setelah dilakukannya uji kinerja dan perangkaian alat yang kami buat berfungsi dengan baik. Dan yang kedua, penetas telur otomatis ini merupakan inovasi ke depan yang sangat bagus bagi para peternak unggas. Contohnya peternak unggas ayam, unggas bebek, yang dimana membantu para peternak agar mempermudah dalam penetasan telur. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, khususnya bagi kelompok saya dan bagi teman-teman semuanya yang menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.